723 unit secara wholesale, turun 13,9% year on year dari 1 juta ya di 2023. Penjualan retail juga ada penurunan 10% menjadi 889 ribu unit. Meskipun lebih rendah dari proyeksi awal Gaikindo sebesar 1,1 juta unit, tapi realisasi ini melebihi target revisi sebesar 850 ribu kita. Ada tanda pemulihan juga di Desember 2024 dengan wholesale naik 6,6 juta mantauan ban-nya ke 79 ribu unit dan retail naik ke 82 ribu unit untuk bulan Desember. Secara keseluruhan sebetulnya ini menunjukkan rebound kecil di akhir tahun untuk pasar otomotif Indonesia. Next. Ya, kalau kita lihat breakdown-nya secara per brand, kita lihat Astra ini menjual sekitar 482.994 unit untuk seluruh tahun 2024. Ini sebetulnya ada penurunan 13,8% dari 2023. Tapi kalau kita melihat secara market share atau pangsa pasar masih cukup dominan ya di 56%. Kalau kita lihat juga Astra ini masih kuat di segmen LCGC dia atau low cost green car. Ini menguasai sekitar 74% dari pangsa pasar LCGC. Meski penjualan LCGC-nya turun dari 151 ribu unit di 2023 dan sekarang menjadi cuma 131 ribu unit 328 di 2024. Namun penjualan LCGC di Astra di Desember kita lihat ada naik sedikit dari 8.700 di November menjadi sekitar 10.000 di bulan Desember. Ini indikasi yang cukup bagus. Penjualan Desember 2004 juga Astra meningkat mencapai 42.158 unit, naik dari 39.000 unit di November. Ini kalau kita lihat kontributor utamanya adalah dari brand Toyota dan Lexus di 26.000 unit, keduanya adalah Daihatsu, disusul dengan brand-brand lain seperti Isuzu dan UD Trucks. Kalau kita lihat juga merek non Astra juga mengalami penurunan ya penjualannya dengan total 382 ribu unit di 2024 dibandingkan kalau kita lihat ke 2023 ini kontribusinya di 445 ribu unit. Dan kalau dari segmen non Astra kita lihat yang memimpin ada di Mitsubishi dengan penjualan 99 ribu unit diikuti oleh Honda 94 ribu unit dan Suzuki. Overall sebetulnya udah cukup expected dan cukup bagus resultnya untuk Astra karena mereka dapat menahan market share mereka di penjualan mobil di Indonesia. Next. Kalau kita lihat untuk segmen EV di secara domestik, penjualan BEV di Indonesia ini melonjak 153% year on year-nya di 2024 menjadi 43.188 unit. Ini menguasai 5% dari pangsa mobil nasional ya, overall-nya. Sementara untuk hybrid, kita lihat ini tumbuh ke 59.000 unit. Kalau kita lihat kontribusinya, sekitar 6,9% atau penetration rate-nya. Dan BEV dan HEV ini kini mencakup sekitar 12% dari total penjualan mobil. Ini kita lihat dan kita simpulkan adalah adopsi kendaraan ramah lingkungan ini terus meningkat di Indonesia. Kalau untuk segmen BEV kita lihat yang mungkin adalah dari BYD. Model-model yang populernya adalah M6 dan juga Seal. Mungkin kalau untuk dari brand lain seperti Wuling, kita juga lihat ada populer juga seperti mobil dari Bingo EV dan juga REV mereka. Yang menarik adalah kalau dari Hyundai sebetulnya kita melihat adanya penurunan uh, penjualan Ioniq 5 ini turun tajam ke cuma 1.561 unit. Kalau di pasar HEV kita lihat mobil populer masih tetap Innova Zenix Hybrid dengan 26.000 unit. Kemudian diikuti oleh Suzuki XL7 dan juga R3. Berikutnya kita lihat kalau dari merek Eropa dan pemain baru itu justru sedang ada pick up ya. Kita melihat dari seperti mobil-mobil luxury seperti BMW, Mini Cooper dan Mercedes-Benz yang berbasis EV ini ada peningkatan penjualannya juga mereka. Next. Nah, sekarang kalau kita shift ke skala global, kita melihat adanya penjualan EV global ini mencapai 17,1 juta unit di 2024. Ini peningkatan 25% year on year dan juga bisa dibilang ini all time high seluruh ya ini adalah all time high ya untuk penjualan mobil EV secara global. Dan kalau kita melihat untuk penjualan Desember pun ini menjadi rekor tertingginya pada tahun ini, penjualannya di 1,9 juta unit. Kalau dari segmen ini tetap China yang memimpin pertumbuhannya dengan peningkatan 40% secara year on year-nya
Dan ini lebih didorong oleh permintaan dari satu brand doang, yaitu dari BYD. Kalau kita lihat dari Amerika Utara, sebetulnya penjualan EV ini tumbuh sekitar 9% year on year-nya, menjadi 1,8 juta unit. Didukung oleh insentif pajak, meski ada risiko kebijakan di 2025 terkait standar EPA dan insentif EV. Kita juga melihat kalau ke pasar Eropa, ada penurunan 3% year on year-nya. Kalau kita melihat ini sebetulnya terutama diakibatkan karena adanya pencabutan subsidi ya di pasar Eropa dan juga aturan emisi 2025. Kalau untuk dukungan insentif dan investasi besar mendorong momentum ini, kita melihat sebetulnya lebih besar sekarang ada di pasar China dan juga pasar-pasar Southeast Asia lainnya, seperti Thailand dan Vietnam. Next. Penjualan motor di Indonesia mencapai 6,3 juta unit di 2024 sesuai dengan target ISI di 6,2 sampai 6,5 juta unit. Dan ini sedikit naik ya dari 2023. 2023 memposting sekitar 6,24 juta unit dengan pangsa pasar 90% adalah skuter. Kalau kita lihat penjualan motor Desember 2024 ini turun ke 403 ribu unit, ini jauh lebih rendah dibandingkan angka November. Kita melihat sebenarnya tantangan besar menanti di 2025 dengan kebijakan pajak baru, termasuk opsen yang dapat menaikkan harga motor juga. Next. Dengan demikian, sebetulnya untuk segmen otomotif, kita tuh masih memberikan rating yang cukup bagus ya, yaitu di overweight, dengan proyeksi pemulihan penjualan di 2025. Meski pertumbuhannya menurut kami akan lebih slow, mungkin cuma di single digit. Penjualan mobil kita proyeksikan ada di 920 ribu unit untuk tahun 2025. Insentif opsi pajak dan implementasi PPN mulai Februari 2025 ini diharapkan mendorong penjualan lebih kuat justru pada bulan Januari karena kemungkinan besar konsumen akan membeli mobil-mobil mereka pada bulan Januari untuk mendapatkan harga yang lebih rendah. Untuk topik kita masih ada di Astra dengan target price 6.200. Sekian presentasi saya hari ini. Saya kembalikan lagi ke Glenda. Terima kasih.